tips-tips mengenai atau menghadapi persoalan hukum negara Republik Indonesia. Di tangan saya ini sekarang sedang ada dua contoh surat relas panggilan. Ini ada relas pemberitahuan tentang hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini, terutama sekali nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga saja aktivitas kita itu dinilai sebagai suatu nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam dan pesan-pesannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Dan kembali bertemu di dalam channel kesayangan Anda, sobat-sobat Busri PD sekalian. Tentunya di dalam channel yang edukatif, informatif, dan komunikatif. Dan seperti biasa kita tetap akan memberikan sesuatu hal tentang ilmu hukum yang ada di Republik Indonesia. Dan tentunya menurut tatanan hukum yang ada di Indonesia. Kita tidak memakai tatanan hukum yang ada di mana-mana atau di mancanegara atau di negara asing, tetapi tentunya patokan kita adalah tatanan hukum yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai apa yang diamanatkan di dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, beberapa episode, kalau kita ibaratkan ini sebagai suatu hiburan atau sequel, sinetron, film dan lain sebagainya. Nah, beberapa episode yang lalu kita sudah membahas sesuatu yang sangat serius di dalam ilmu hukum, khususnya di dalam ilmu hukum pidana. Nah, terutama kemarin yang sempat saya bahas, saya jabarkan kepada sobat-sobat sekalian adalah tentang hak-hak saksi di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan selanjutnya juga berlanjut dengan hak-hak terdakwa yang diakui dan diatur di dalam KUHP juga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu sudah ada dua sequel atau dua episode atau dua bagian dari video YouTube yang saya tayangkan. Nanti masih akan berlanjut tentang hak-hak seorang tersangka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang ringan-ringan saja di dalam sisi ilmu hukum, itu tentang tips bagaimana menghadapi persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya sebagai manusia biasa yang hidup di negara dan bermasyarakat, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya persoalan hukum yang ada. Nah, dan saya yakin dan percaya sobat-sobat sekalian pasti pernah melakukan suatu pelanggaran hukum. Nah, terlepas soal dimensinya ringan atau berat, itu tergantung pelanggaran yang sobat-sobat lakukan. Seminimal-minimalnya pasti pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap aturan hukum lalu lintas misalnya. Nah, seperti apa? Misal melawan arus di jalan tidak memakai helm, dan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Nah, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, mungkin saja pada saat melakukan pelanggaran-pelanggaran selama ini, sobat-sobat sekalian tidak dalam keadaan apes, tetapi lagi beruntung tidak ada aparat penegak hukum alias polisi lalu lintas yang melakukan tindakan hukum terhadap sobat-sobat sekalian. Nah, himbauan saya, taatilah aturan hukum apapun bentuk hukum yang ada tersebut. Nah, kali ini kita membahas tentang
tips-tips mengenai atau menghadapi persoalan hukum di negara Republik Indonesia ini. Di tangan saya ini sekarang sedang ada dua contoh surat relas panggilan. Ini ada relas pemberitahuan tentang hukum pidana atau proses perkara pidana di pengadilan, dan ini juga ada relas tentang proses hukum perkara perdata yang ada di pengadilan. Nah, bagaimana tips-tips ketika menghadapi suatu persoalan, misalnya ketika sobat-sobat sekalian mendapat suatu panggilan dari pengadilan untuk suatu proses perkara, atau mendapat panggilan dari pihak kepolisian untuk suatu proses perkara. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah baca dengan teliti dan maknai apa yang ada di dalam surat pemberitahuan atau surat panggilan tersebut. Pahami apa yang ada di dalam surat panggilan tersebut, sehingga sobat-sobat sekalian bisa mengetahui tentang persoalan apa surat panggilan atau relas pemberitahuan itu diberikan kepada sobat-sobat sekalian. Yang kedua, tipsnya adalah ketika seandainya sobat sekalian tidak bisa memahami apa yang ada di dalam surat panggilan atau surat pemberitahuan tersebut, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah cari atau mintakan bantuan kepada orang yang bisa memahami tentang bahasa yang ada di dalam suatu surat panggilan atau surat pemberitahuan tersebut. Nah, yang ketiga, ketika sobat juga tidak bisa melakukan langkah kedua atau tidak memiliki pergaulan dengan orang yang memahami suatu persoalan hukum, yang ketiga adalah lakukan tindakan ketiga, yaitu mendatangi kantor-kantor bantuan hukum yang ada atau lembaga-lembaga bantuan hukum. Datang ke sana dan tanyakan apa perihal yang ada di dalam surat panggilan tersebut, surat pemberitahuan tersebut, sehingga sobat-sobat sekalian bisa memahami dan mengetahui dengan baik apa yang ada di dalam surat pemberitahuan atau surat panggilan tersebut. Yang keempat, tipsnya adalah ketika sobat-sobat sekalian mempunyai uang, maka datangi kantor-kantor hukum atau firma-firma hukum atau advokat seorang profesional misalnya, untuk menanyakan perihal apa tentang, sama dengan mendatangi LBH tersebut. Cuman bedanya adalah ketika sobat-sobat sekalian mendatangi lembaga bantuan hukum atau LBH, mungkin saja bisa dilakukan secara prodeo alias tidak berbayar. Tetapi ketika sobat mendatangi kantor hukum profesional, mungkin saja ada biaya yang harus dikeluarkan untuk seperti biaya konsultasi, konsultasi misalnya, maksudnya bukan konsultansi ya, konsultasi. Nah, dalam biaya berkonsultasi tersebut tentunya sobat-sobat sekalian harus mengeluarkan biaya-biaya terhadap persoalan yang sobat-sobat tanyakan tersebut. Yang kelima, ketika sobat bisa memahami dengan sendiri, maka datangi lembaga atau institusi yang mengirimkan atau yang menyampaikan surat pemberitahuan atau surat panggilan yang berada di tangan sobat-sobat sekalian. Nah, silakan didatangi institusi tersebut, silakan ditanyakan apa kepentingan hukum apa yang harus sobat-sobat sekalian penuhi atau sobat-sobat sekalian laksanakan terhadap persoalan yang sedang dilakukan atau yang sedang dihadapi tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, sobat-sobat sekalian, ketika menghadapi suatu persoalan hukum tidak perlu panik dan tidak perlu tidak perlu ketakutan yang berlebihan, tetapi lakukan dengan tenang, pahami apa yang ada di dalam surat panggilan dan surat pemberitahuan tersebut. Nah, itulah tips-tips ringan dari saya untuk menghadapi suatu persoalan hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Mudah-mudahan sharing ringan ini ada manfaatnya, dan jika
Jika sobat-sobat sekalian memiliki suatu persoalan hukum, silahkan ditanyakan atau dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten atau pihak yang memang profesional untuk menangani soal-soal. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.